warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Yang SPDMPD dan saya menghormati Bapak Warga Guru dan Kesiswaan, dan saya hormati juga Dewan Pimpinan, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktu untuk menerima praktek baik saya di implementasi 7 jurus BK yang kemarin berada di Solo selama kurang lebih 44 hari. Saya mendapatkan 7 jurus BK. 7 jurus BK itu adalah kita kemarin pendekat. Pendekat itu singkatan dari pendidikan karakter. Nah, di sini saya praktek baik ini saya hanya akan memberikan materi yang kemarin berada di Solo dan hasil OJL saya selama 2 kali. Yang kemarin saya meminta waktu jam BK dan tambahan dari Pak Wahyu, dan yang OJL yang kedua saya jam BK tapi meminta dari Bu Mas. Dan terima kasih atas waktunya sehingga laporan saya OJL pertama dan kedua sudah saya laksanakan. Hasilnya sekarang yang laporannya sudah saya unggah. Terus yang keempat ini memang diminta untuk praktek baiknya kepada teman sejawat non BK ada di minggu keempat. Kenapa saya kemarin kok belum memberikan? Karena memang waktu diberikannya hanya di minggu keempat sesuai hasil dari OJL pertama dan kedua yang sudah saya laksanakan. Sebelum ke materi yang saya diberikan, saya akan memberikan ini. Apa itu 7 jurus BK? Di sini saya biar kenal dengan namanya jingle BK. Ini jingle BK-nya. Nah, untuk mengenal jingle BK, monggo Bapak Ibu bisa berdiri.
selanjutnya disebut guru wali. Tugas guru wali adalah memberikan pendampingan akademik, pengembangan karakter, serta keterampilan sosial emosi murid secara berkelanjutan hingga akhir masa belajarnya. Guru wali diposisikan tidak berdiri sendiri, melainkan murid secara menyeluruh mengikuti akademik, pribadi, sosial, dan karir. Jadi di sini itu tugas mendidik karakter anak itu karena guru BK-nya terbatas, seharusnya jumlah guru BK itu hanya membimbingnya 150, tapi pemerintah belum sanggup untuk memenuhi jumlah tersebut guru BK, makanya guru sekarang diwajibkan untuk menjadi guru wali. Seperti itu kemarin penjelasan dari sana, makanya kenapa ada guru wali yang tidak wajib untuk harus ada. Nih, strategi 7 jurus BK itu ada 7. Yang pertama tadi adalah kelola Kenali potensi isi. Kenali potensi ini. Ini adalah nanti saya kemarin ujian yang pertama saya laksanakan kemarin adalah kenali potensi, dan yang kedua adalah kelola emosi. Saya ini melaksanakan di kelas 8D untuk keduanya ini. Untuk yang ketiga yaitu yang kedua kelola emosi, yaitu juga di kelas 8D juga. Untuk yang ketiga tumbuhkan resiliensi itu yang kelima jalin koneksi, yang keenam bangun kolaborasi dan mengatasi situasi. Ini adalah sistem ini adalah sekolahan. Jadi ini tidak diberikan oleh siswa. Kenali potensi ini berarti memahami kemampuan bakat dan kemampuan yang dimiliki seseorang, serta bagaimana cara mengembangkan dan optimalkan. Ini kemarin pakai Aku Cinta yang sudah gratis digunakan. Tidak hanya guru BK yang bisa menggunakan Aku Cinta ini, Bapak Ibu guru bisa menggunakan di awal pembelajaran juga bisa. Linknya insya Allah nanti akan saya kirimkan. Ini ada 5 tes kemampuan yang bisa Bapak Ibu guru bisa dicoba. Kemarin kalau di sana saya mencoba tes kemampuan dan tes gaya belajar. Yang di siswa saya hanya memberikan tes gaya belajar. Kalau dan tes yang lain, tes karir, tes itu bagus kalau diberikan pada kelas 9 ya. Ini nanti saya untuk kelola emosi adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengatur respon emosional seseorang. Ini melibatkan kemampuan untuk mengelola intensitas, durasi, dan ekspresi emosi agar sesuai dengan situasi dan tujuan individu. Regulasi emosi yang efektif dapat membantu meningkatkan kesehatan mental, hubungan sosial, dan kemampuan mengatasi stres. Kemarin saya sudah dicobakan di semua kelas juga. Saya bermain kertas emosi. Nanti akan saya beri penjelasan setelah di layar, setelah ujian saya. Ini konsep pembelajaran sel atau menyadari diri, yaitu kemampuan memahami. Ini yang kemarin yang kita pelajari, sel manajemen atau mengolah diri, kemampuan mengatur emosi, pemikiran, dan perilaku. Terus yang ketiga responsibel dan konstruktif. Relation skill
menjalin hubungan relasi yang sehat dengan orang lain. Saya lebih dulu, saya lebih. Ini yang ketiga yaitu menyerah, tapi juga kemampuan untuk bangkit kembali. Ada tadi kerja dan terus bercoba. Seperti ini. Ini contohnya. Kemarin aspek kesusahan contoh kalau mindset yang lama, saya bisa sukses jika punya bakat. Nah, mindsetnya saya bisa sukses dengan berusaha. Terus kalau contohnya kegagalan, aspeknya saya mengerti. Ternyata kalau mindset itu pemikirannya kita harus mengatakannya saya coba lagi. Terus kalau kesulitan saya tidak bisa, maka diubah menjadi saya belum bisa. Itu kata-kata yang harus diberikan ke anak sekarang, harus menggunakan mindset, yaitu kata-kata yang membangkitkan semangat, atau yang bukan lagi apa namanya, seperti saya tidak mungkin dari itu saja, tapi saya akan coba lagi, itu ada usahanya, ada usahanya. Saya tidak bisa berarti saya tidak bisa sama sekali, tapi kalau saya belum bisa berarti ada usaha. Siswa pasti akan ada usaha. Jadi kalau Bapak Ibu guru di kelas, saya tidak bisa Bu, kita harus menggunakan kata-kata yang lebih bagus lagi, pakai progression, yaitu kamu belum bisa, atau fluktuasi dalam berbagai konteks. Konsistensi melibatkan menjaga standar, tujuan, atau pola tertentu. Untuk mencapainya diperlukan perencanaan, motivasi, dan evaluasi yang berkelanjutan. Contohnya seperti ini. Contohnya misalnya sumber dorongan ya, anak-anak itu misalnya sifat kepatuhannya, sumber dorongannya misalnya secara internal itu takut karena ada diawasi. Contohnya misalnya buang sampah saja. Kalau ada bapak ibu guru mau membuang sampah di tempatnya, tapi kalau tidak ada, ternyata anak masih membuang sampah di mana-mana. Buktinya itu MBG ya, atau kantong plastik itu ternyata tidak diselip-selipkan di tanaman. Nah, itu berarti kalau ada pengawasan baru dia tertib, kalau tidak jadi seperti itu. Belum berarti ini kepatuhan. Nah, ini aspeknya kamu dan tidak berkelanjutan. Anak belum berkelanjutan, belum ada kesadarannya. Kita lanjut nilai. Jarang ya, kebiasaan tidak menjadi nilai pribadi. Jadi misalnya anak itu buang sampah, itu bukan urusan saya. Ini motivasi dia, begitu tekanan eksternal bilang kalau tidak ada disuruh, tidak ada pengawasan, anak belum mau. Beda dengan anak yang sudah punya kesadaran sendiri, sampah itu akan dibawanya di kantong atau di tas, nanti dibuang setelah ada tong sampah, ada tempat sampah seperti itu. Di contohnya ini, murid belajar karena takut dimarahi orang tua atau guru. Jadi belum ada kesadaran siswa untuk belajar sendiri. Jadi yang kita sekarang, bagaimana caranya kita membuat anak punya kesadaran untuk belajar sendiri, itu karena kemauan. Karena kemauan ini dan perlu kita, ya tadi yang kita sebutkan dari proses adalah kata-kata yang baik, yang
yang dipelajari dari guru BK ya. Ini ranahnya guru BK. Bapak Ibu guru juga bisa menjadi pembimbing, tapi kalau konseling adalah guru BK. Membimbing Bapak Ibu guru semua, tapi kalau konseling adalah guru BK. Yang keenam ini adalah sistem bangun kolaborasi. Bangun kolaborasi adalah suatu proses bekerjasama antar individu, kelompok, atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama yang lebih besar, sekolah memiliki tujuan yang bisa terwujud dengan adanya kolaborasi dengan berbagai pihak, kepala sekolah, guru, komite, orang tua, siswa, dan pihak-pihak lain. Ini contohnya adalah kalau siswa bermasalah yang itu harus ada kolaborasi dengan wali kelas, dengan misalnya di sini ada kesiswaan, terus kemudian kalau guru BK tidak bisa menangani, maka kita harus bekerjasama dengan pihak lain. Pihak lain itu contohnya bisa psikolog. Kalau hubungannya dengan siswa adalah misalnya kalau konseling hanya terbatas pada konseling yang ranahnya masih dasar. Tapi kalau sudah ke mental itu sudah kita harus ke referral, referral yang hanya punya kemampuan yaitu adalah psikolog atau psikiater, tergantung dari kemampuan masalahnya siswa. Ini kolaborasi ini. Kemudian yang terakhir yang ketujuh yaitu menata situasi. Menata situasi ini berarti melakukan pengaturan atau perencanaan terhadap suatu keadaan untuk menciptakan aturan keamanan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Menata lingkungan sekolah menjadi sekolah yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Ini adalah sekolah membuat program-program yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Kemarin kita di permainan ada banyak program, kemudian kita disuruh memilih program mana yang membuat anak menjadi aman, nyaman, dan menggembirakan. Diusahakan seperti ini program-program yang diberikan kepada siswa. Ini OJL yang telah saya lakukan di kelas 8D. Yang pertama yaitu saya kenali potensi. Latar belakang pertama saya kemudian saya beri itu link Aku Pintar dan mengerjakannya. Ini ternyata sebagian besar anak belum paham gaya belajarnya, belum paham gaya belajarnya. Terus nanti pada saat menjalankan OJL ada hambatan, saya mengalami hambatannya yaitu Aku Pintar pas waktu itu ternyata banyak diakses oleh Bapak Ibu guru calon pasda karena memang minggu pertama banyak yang menggunakan ini. Jadi menggunakannya hampir 5 menit baru bisa buka linknya, dan anak itu bisa langsung klik sampai kemudian hasilnya ada. Ini kemudian waktunya tes kan kalau 3 di oya itu anak itu akan membacanya lama. Konsepnya tentang gaya belajar ya, karena ternyata belum terlalu paham tentang gaya belajarnya dia. Terus saya melaksanakannya menggunakan apa itu aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Aktivitas itu kita guru BK sekarang digunakan diajari caranya biar di kelas itu anak itu menyenangkan, diberikan aktivitas terlebih dahulu. Aktivitas itu apa? Bisa berupa cerita, mainan, game yang anak-anak itu suka. Ternyata pertama kita langsung
sekali, disuruh bawa HP itu luar biasa senang. Ini anak terus mengerjakan ini. Aktivitas pertama saya menyampaikan tujuan dan langsung ke aktivitas. Terus kemudian saya minta untuk refleksi. Refleksinya itu apa? Refleksinya saya minta screenshot dulu biar cepat ya kan. Hasilnya tesnya keluar apa? Apakah auditori, visual atau kinestetik. Kemudian saya minta dibuat lembar refleksi itu, anak menuliskannya. Terus ada pertanyaan, apa kelebihan ini? Apa kelebihan cara belajar saya dan bagaimana saya belajar refleksi secara gaya belajar. Hasilnya ini ternyata di kelas 8G anak itu yang visual itu ada sebagian yang ada, terus yang tiga-tiganya seimbang ada 3 orang. Dan ini nanti akan menjadi pertimbangan Bapak Ibu dalam memberikan materi ke anak. Anak sudah menyampaikan, saya ternyata kok saya itu ternyata visual, saya kinestetik, saya lebih senang kalau Bapak Ibu guru menyampaikan materi. Ada yang ingin pakai apa namanya proyektor, cerita dulu, permainan dulu, kinestetik ya. Kinestetik itu anak yang kinestetik itu yang biasanya lebih visual bisa, auditori bisa, kinestetik itu bisa semuanya. Anak ini biasanya lebih suka semuanya, dan hampir mayoritas dari A sampai G setelah saya melakukan itu, yang auditorik itu ada indikasi cuma 1, 2, ada yang bahkan tidak ada sama sekali. Berarti anak itu menginginkan pembelajarannya itu saya lebih suka pakai visual, ada videonya. Jadi model keterangan anak itu kurang suka Bapak Ibu. Bukan saya menggurui ya, anak dari hasilnya seperti yang saya lakukan di kelas 8A sampai kelas 8D seperti itu. Dan memang mungkin cuma memang kalau kita menggunakan perangkat, kita tiap hari sibuk pakai apapun harus menyiapkan deh. Mungkin yang waktunya, tapi anak lebih menyukai dan itu pun benar pun saya kinestetik. Ada anak yang saya mau auditori gimana? Mbak, itu nggak apa-apa. Gaya belajar itu bisa berubah sesuai dengan tingkat usianya. Ada yang waktu sekarang auditori atau visual, besok berubah lagi karena itu gaya belajar tidak menetap. Terus saya konsep. Nah ini setelah ini saya anak-anak mempresentasikan hasilnya. Terus aplikasi saya membuat rencana. Kalau anak auditori visual sebenarnya itu kalau ekstrakurikuler cocoknya apa? Anak sudah milih. Saya suka belajar olahraga. Temennya kemarin di 8G hampir mayoritas itu ikut proses pramuka. Kalau olahraga PBB karena nggak ada yang pilihannya, misalnya mama saya pengennya nggak asik Bu. Ini hasilnya pas waktu praktek saya kelompokkan dengan hasil visual itu sendiri-sendiri, kemudian diskusi untuk mencari ciri khasnya, strategi dan tantangannya, kemudian saya kelompok mempresentasikan, kemudian memberikan penegasannya tentang strategi belajar sesuai gaya belajar. Ini
cepat sehingga perlu diberikan pembelajaran mengenai cara mengelola emosi agar tidak mempengaruhi hubungan sosial dalam proses belajarnya. Ini melalui pendidikan ini para emosi itu diajar untuk mengelola kondisi emosinya, memahami pemicu emosinya dan mengelola cara sehat menunjukkan perilaku yang sesuai. Ini saya menggunakan namanya kertas emosi. Kertas emosi itu saya membuat cerita. Ceritanya adalah kertas, saya bagikan kertas, kemudian saya ceritakan satu persatu, ada 5 cerita. Terus anak kalau misalnya emosinya biasa saja, cukup elus-elus. Tapi kalau emosinya dia merasa kurang nyaman, diremas. Kalau marah, disobek. Hasilnya di kelas 8B ternyata banyak anak saya ceritakan atau buat cerita yang sesuai dengan kondisi anak. Ternyata ada yang diremas, ada yang disobek, dan ada yang masih utuh. Itu sekitar 3 orang anak laki-laki. Dan saya kemudian menanyakan kenapa kertasnya masih halus atau masih mulus. Saya kan hidup ini kan kita harus bisa mengolah emosi. Kalau mengolah emosi ya kan Bu. Terus ada yang disobek. Kenapa disobek Mbak? Saya pernah mengalami dan itu sakit, saya marah. Kalau yang dilulus, ya saya kadang bisa emosi, kadang saya cukup ya saya hati yang tahu adalah saya cukup saja. Kalau di kelas selain G sama kelas yang lainnya, itu saya tanya marah Bu, saya dengan cerita yang sama dari kelas bapak itu hampir mayoritas sedih marah. Berarti kan menandakan anak itu kayak diumpamakan contohnya kemarin saya memberi contoh, kalau kamu berangkat sekolahnya dimulai dari sudah mulai ada hatinya tidak enak, itu akan lanjut. Bu, ceritanya sama dengan saya, bukan cerita yang ngasih tumpah ditertawakan anak. Itu beberapa di kelas itu sama dengan cerita saya. Kalau saya sekarang semangat ketawa, ada yang ketawa, ada yang sedih. Itu misalnya ya, saya akan memberikan contoh. Misalnya bapak ibu datang ke sekolah banyak kempes. Udah agak sampai sekolahan telat gitu. Terus kebetulan ada anak-anak yang telat. Kalau ibu mengalami gimana? Iya, rasanya. Ya, ibu adanya sampai datang ke sekolah telat. Terus sudah sampai ke kelas, kebetulan anak datang tanpa permisi mau masuk tapi telat. Itu terus gimana yang harus dilakukan? Iya, gimana? Menanyakan orang terlambat dan kita gimana? Sama menanyakan terlebih dahulu. Bukti? Iya, dulu aja. Kalau ada anak telat, apakah langsung marah atau ditanyakan terlebih dahulu? Ya, Bapak Ibu, kondisi anak itu macam-macam. Jadi misalnya non sewu saya tidak menggurui dan ini
jangan kemudian anak itu dibentak atau bilang, kowe meneh, kamu lagi telat. Itu kata kamu, itu kalau dijaga termasuk pembulian dan itu tidak diperbolehkan. Nah, yang terbaik yang kita lakukan gimana? Katanya, oh masalah, ya nanti kita berdua ketemu. Nanti setelah di pembelajaran, misalnya kita selesai pembelajaran, jangan di depan anak. Kita marahin atau apa ya? Marahin atau ya semacamnya dengan anak itu jangan pernah jangan pernah langsung di depannya anak-anak yang banyak. Itu sama saja emosinya anak menjadi down dan non-sewu. Kemarin beberapa juga saya tanya, hasilnya Bu ini ya sekarang kamu kan sudah tahu kelola emosi. Misalnya kok bapak ibu ini marah, mungkin kemungkinan besar berarti lagi ada masalah. Enggak, jadi kamu juga harus tahan juga. Seperti itu ya kan, karena ada anak yang menyampaikan seperti itu kan. Nah berarti belajarnya boleh, tapi nancep di hati loh Bu, sakit. Anak itu ternyata sakit. Enggak, cara yang paling mudah untuk kamu biar tidak hati lalu adalah memaafkan. Tapi sulit, iya sulit. Tapi belajar memaafkan lebih baik daripada kamu mengingat terus harus kembali mengulang. Itu makanya kenapa saya memberikan ini. Nah kemarin itu muncul dari banyak siswa seperti itu. Ini aktivitasnya ini saya tadi sudah ya cerita, kemudian referensinya kemudian dituliskan. Ternyata anak banyak yang marah. Kalau di kelas G saya berubah berubah, tapi kalau di kelas jalannya saya tanya, ini konsepnya saya memberitahu nih, saya tentang otak manusia itu ada 3. Ada yang namanya pawang, kemudian ada yang namanya humon, dan yang namanya dinosaurus. Anak pertama belum saya beritahu, saya pilih dinosaurus tuh. Oh ya, berarti dinosaurus misalnya contohnya ya, dinosaurus adalah permainan marah. Kamu marah, akhirnya jadi apa? Perang dunia, yaitu berarti kalau dinosaurus saya memberikan konsepnya ada yang namanya pawang, bunglon, dan dinosaurus. Jadi kalau misalnya saya sudah contohnya di sini ya, contohnya yang di kemarin diberikan sana, guru itu marah-marah sama siswa karena dinosaurus itu semuanya muncul. Jadi ini contohnya adalah ini. Kalau di kepal ini adalah pawang. Jadi kalau kita emosi, kita itu bekerja gini itu kita menahan. Tapi kalau kita sudah kayak gini, kita itu kendalinya sudah mulai agak hilang. Apalagi kalau sudah gini, sudah bisa terjadi fisik yang itu jangan sampai. Jadi kita kemarin anak juga diajari, kamu dengan temanmu kalau ya lebih baik kayak gini, diutamakan kayak gini ya, menahan. Contoh maksud itu kalau lagi emosi kan kayak gini ya kan, ya ditahan dulu, dia menahan dulu. Kalau sudah dia nggak kuat, ya seperti itu, contoh lari, nah itu sudah termasuk apa. Jadi dia itu menahan. Jadi seorang psikolog itu memang diajari kalau untuk menahan emosi adalah dengan menggenggam.
emosi. Nah, kemarin saya itu tentang otak ini, kemudian mau bagaimana bisa emosi yang terjadi pada siswa, semua perubahan pilihan keputusan dan negatif dalam roda pilihan. Anak, saya minta untuk membuat roda pilihan, sama membuat poster ini. Kemudian ini, aku membuat saya juga hari ini menunjukkan yang terjadi ada pada diri. Ya, dimudahkan dari materi yang saya berikan ini, anak itu sebenarnya emosi itu muncul karena bicaranya tidak sopan, ya kan? Emosi anak itu biasanya dari teman itu ada terjadi masalah itu karena biasanya dari bicara yang tidak sopan atau kata-kata yang tidak sopan. Nah, seperti itu hasilnya. Ini tindak lanjutnya yaitu ada konseling yang bisa dilakukan. Ini adalah ranah juga kalau itu masalahnya tidak terselesaikan. Seperti itu. Terima kasih. Tapi sebelum terima kasih, pada hari hasil saya OJL 1 mohon saya minta tanggapan hasilnya, kekurangan saya, kelebihan saya apa, saya bisa memperbaiki lagi untuk jurus yang selanjutnya. Monggo, ada yang akan memberikan memberikan tanggapan dari materi yang sudah saya lakukan, karena kalau Deka akan nanti sudah sama dengan sekarang jadi tapi kita menggunakan ini ada tanggapan dan ini mungkin dari hasil saya, kekurangan saya, kelebihan saya memang tidak menambahkan sesuatu. Ya, rasa sakit hati yang tidak akan terobati gitu ya. Ini sebaiknya bagaimana mengelola emosi kita sebagai guru atau sebagai guru ya. Kan saya juga merasa ada yang makanya kenapa pada sosialisasi ini biar Bapak Ibu guru non-BK itu bisa menerima anak itu dengan baik. Misalnya kalau anak itu saja yang dilakukan, bukan kemudian kok kamu lagi. Kita pakai bahasa yang halus yang membuat anak itu tidak merasa disakiti hati. Kata-kata yang dilakukan kita itu jangan sampai menyakiti hati siswa, karena itu ternyata berdampaknya bukan saat ini saja, tapi ke depannya.
ya itu Pak, ya waktu itu saya kan sahabat ada anak yang keras yang bisa ya dia itu mungkin sabar ya terus kemarin juga cerita dari Kak Destu yang menolak di sana itu ada anak hampir 1 bulan nggak pernah masuk. Nah pas masuk di ruang mereka ya waktu masuk kok kosong gitu. Akhirnya dari konseling dia baru keluar terus dia mau ada bapak ibu guru yang nyelok kemudian mengatakan seperti itu yang terjadi apa. Pas itu akhirnya nggak bisa namanya merangkul lagi anaknya paling tidak kita menyelamatkan satu siswa itu berarti ibu akan menyelamatkan banyak seperti itu ya menurut saya menurut saya yang harus dilakukan. Mungkin ada tanggapan lagi bahasa yang baik untuk gurunya apa menurut anak oh iya kalau kita berbicara itu kamu melakukan lebih baik lagi maksudnya kalau saya itu yang bisa saya berikan. Mungkin ada tanggapan lagi, ada yang lain ya atau Pak Ibu ada bagaimana mengelola 9M? apa? Mengelola 9M. Oh, bagaimana mengelola 9M? Anak 9M itu kalau mengelola anak 9M kemarin kita kelompokkan itu kesepakatan dari Pak Baka ya. Tapi pintar matematika. Waktu bagi kelas itu Bismillahirrahmanirrahim. Saya itu males waktu itu mau mengelompokkan di kelas 9 kelas yang apa Pak? Yang itu saya merasa berdosa sekali. Karena mungkin kalau orang tua dinilai pasti kamu konconnya ini kakek kan dia cerita sama orang tuanya kan ada orang tua yang mungkin bisa menerima dan tidak. Sebenarnya kalau saya sebagai orang tua di posisi mereka saya tidak terima tapi dia tidak terima. Anakku misalnya ditanya satu persatu dia juga tidak akan menerima sebenarnya karena kelas yang tidak kondusif itu sebenarnya akan semangat anak juga akan kurang. Kita ini harus memanusiakan manusia sebenarnya, tapi ini kita percobaan ya Pak percobaan kalau pembagian kelas 8 ke kelas 9 saya doanya jangan kayak gitu lagi. Saya berdoanya karena saya yang dosa saya iya mungkin sebagai pelaksananya mesti dia sama guru kan ya mungkin sebaiknya saya cuma doanya semoga anak ini ke depannya mungkin saya membuatnya bismillah menempatkan ini bismillah di luar biasa. Terus ada beberapa anak yang tidak saya masukkan di sini sebenarnya anak baik tapi kalau saya masukkan di sini ini tidak baik. Contohnya ada beberapa anak yang
Itu Pak, dijawab dengan doa. Bismillahnya berapa kali? Banyak kali. Ya. Aku Bu. Bismillahnya seperti itu. Kalau saya nggak pakai bismillah ya. Ya. Boleh dicoba? Ya, dia pakai sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Tuh dari saya mungkin ada lagi tanggapan atau sudah cukup ya. Kenali potensi itu kan kalau tidak salah tentang cara belajar, tentang cara belajar dengan menggunakan metode arka, dan pada tahap yang konsep itu tadi didapatkan hasil visual itu paling sedikit. Ya, Auditori. auditori yang paling sedikit. Nah, kemudian setelah dengan melaksanakan itu atau mempraktekkannya, kinestetisnya yang banyak, Iya. visualnya yang Yang lumayan. lumayan, Yang seimbang yang 3. Yang seimbang seimbang. ada 3. Nah, kemudian cara menerapkannya dalam pembagian kelompok itu apakah visual semua dikelompokkan jadi satu, auditori satu, atau setiap kelompok itu ada masing-masing perwakilan setiap. Pas kemarin kalau dia belajarnya visual sendiri, kinestetik sendiri, kemudian auditori itu hanya satu sendiri dan yang seimbang itu sendiri. Saya juga seperti apa? Catatan saya masih orang yang juga auditori kan tidak beda. Ya kalau mendengarkan dari guru cukup. Kalau kinestetik itu bisa dengan praktek. Dia kan anak itu lebih suka langsung prakteknya. Jadi misalnya contohnya kayak prakarya langsung ke praktek. Jadi anak-anak itu saya lebih suka kalau pelajaran praktek. Prakteknya itu yang kemarin dicontohkan, misalnya KTIK langsung diajari seperti itu. Kalau lab langsung praktek. Jadi anak itu saya itu pahamnya ternyata kalau langsung seperti itu. Anak auditori kemarin mencoba saya sendiri. Saya coba sendiri, dia kemudian membuat strategi belajarnya seperti apa. Dan dia cocok menggunakan itu. Makanya kemarin ada anak yang di kelas yang lain yang saya coba auditori jarak. Sekarang anak itu lagi untuk kinestetik dan visual. Jadi kok bapak ibu anak kok banyak tujuannya ceritanya karena ternyata hasilnya adalah kinestetik. Jadi bapak ibu guru harus kalau menggunakan pembelajaran ya anak-anak itu tidak ceramah. Intinya adalah tidak menggunakan ceramah, tapi diawali dengan permainan. Mungkin itu anak akan lebih masuk terlebih dahulu. Seperti itu. Ya. Gaya belajar itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh dengan keberhasilan dari anak-anak. Yang berpengaruh itu lebih kepada minat mereka dan motivasi mereka. Jadi ada yang mengatakan bahwa 3 gaya belajar yang tadi disampaikan, gaya belajar itu sebenarnya tidak ada pengaruh. Ya pengaruh hanya kecil. Kalau menurut panjenengan itu yang saya baca terakhir, penelitian terakhir seperti itu. Dia mendengarkan, benar mendengarkan, dia sebenarnya sudah mudah. Tapi visual dengan melihat dia lebih mudah. Terus kalau kinestetik dengan praktek langsung, sebenarnya ada hubungannya dengan kesuksesannya tidak. Kalau anak sudah tahu apa gaya belajarnya, strateginya, misalnya dia belajar hanya matematika, saya kinestetik berarti saya caranya belajar mungkin anak kalau disuruh pakai YouTube belajar atau diterangkan di sini dia akan lebih mudah. Paling tidak itu memotivasi. Benar Pak, gaya belajar itu tidak
juga. Tapi kalau kita sudah tahu gaya belajarnya anak, paling tidak kita memberikan pembelajarannya itu menyesuaikan dengan gaya belajar awal. Ya kadangkala ceramah, kadangkala ada permainan, tapi yang di sini yang disampaikan dari waktu di Solo, paling tidak jangan ceramah terus. Itu intinya itu. Intinya karena dengan ceramah itu anak bosan, semangat motivasi belajarnya kurang. Mungkin kalau dengan ada yang menarik itu kan semangatnya anak ada. Kemarin di awal hasilnya seperti itu. Jadi kita dengan metode kita yang menarik, dimungkinkan anak itu termotivasi untuk belajarnya dulu. Oh ya, aku suka kayak Pak Ibnu ya, matematika ternyata ngajarnya enak. Ada termotivasi. Oh saya tak seperti Bu Titik ya, kok ngajarnya enak. Aku tak ingin jadi guru IPS. Mungkin seperti ya paling tidak sekarang menjadi menginspirasi anak. Jadi kayak belajar ini kita juga bisa menentukan metode yang akan kita berikan. Ya walaupun ya saya juga masih belajar, belum sepenuhnya saya menggunakan perangkat yang menyenangkan anak, tapi saya menggunakan 7 jurus BK itu kemarin baru 3 itu karena mungkin kita tidak memberi nilai ya, tapi paling tidak kalau kita membangkitkan semangat anak dan bapak ibu guru di bidang akademik, di bidang akademiknya mengolahnya anak dari akademik, dari nilai, paling tidak anak sudah ada guru ya saya kok ngajarnya menyenangkan, ya paling tidak anak itu termotivasi. Ini belajar dari kalau saya tanya paling tidak itu ngajarnya apa tuh? Ya kalau aku sukanya anak-anak saya itu Aku mau jenengan. ya lebih senang dijelaskan. Saya itu semua auditori karena apa? Karena mungkin kebiasaan di SD mendengarkan ngaji dulu ya. Nah saya itu auditori, jadi saya mereka ulangan saya yang ngomong terus seperti itu. Jadi ada sama yang walaupun sekecil kita melihat dari tekniknya dan nanti sama begitu saya mau dari nanti saya bisa terinspirasi kan bisa menimbulkan inspirasi. Mungkin ada lagi kalau tidak ada sampai berapa ini ya untuk menerima praktek dari saya hasilnya seperti itu. Mungkin saya banyak kekurangannya, saya akan terus belajar lagi. Saya minta maaf akan kekurangan dan saya tidak menggurui, saya hanya belajar dari hasil dari pelatihan saya selama 4 hari itu, dan mudah-mudahan dapat bisa menerapkan kalau tidak dengan ini bisa namanya adalah memberikan hasil yang menyenangkan, belajar paling tidak memberikan rasa aman nyaman terhadap anak dulu, biar anak termotivasi untuk sekolah, berangkat sekolah, kemudian kalau sudah nyaman, anak termotivasi, insya Allah belajarnya, prestasinya juga akan meningkat. Itu kurang lebih dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto dulu, foto bersama.